Deep Talk, Fauzan minta maaf pada Rindu atas waktu yang telah ia curi ketika seharusnya Ayu bersamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita atau sinopsis Cinta di Ujung Sajadah yang tayang hari ini Minggu 4 Mei 2025. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Cinta di Ujung Sajadah hari ini akan menceritakan mengenai bagaimana Fauzan meminta maaf kepada Rindu atas waktu kebersamaan Rindu dan Ayu yang telah ia curi. Seperti yang telah kita ketahui, pada episode sebelumnya Fauzan mengalami luka yang cukup parah dan harus menjalani operasi. Saat itu, hanya ada Rindu dan Ayu yang menemaninya. Karena keadaan mendesak, Rindu menandatangani surat persetujuan operasi dan mengaku sebagai istri Fauzan. Fauzan dalam kondisi tidak sadar membayangkan momen-momen indah bersama Rindu dan Ayu, dan ia tidak ingin kenangan itu hanya menjadi mimpi. Maka, ketika ia terbangun, Fauzan hanya ingin dirawat oleh Rindu dan Ayu. Akhirnya, Rindu memutuskan untuk tinggal bersama Fauzan selama beberapa hari ke depan. Namun, Harla dan Burati kurang setuju dengan keputusan ini, karena jika sampai Alia kembali, maka situasi akan berubah menjadi konflik besar. Di suatu adegan, Ayu memperlihatkan album foto masa kecilnya kepada Rindu. Rindu menangis karena ia merasa tidak hadir dalam momen-momen penting Ayu. Melihat itu, Fauzan merasa sangat bersalah. Di sisi lain, Adi berhasil memperbaiki liontin kalung milik Rindu yang sebelumnya rusak. Meskipun Bunda Aminah sempat melihat liontin itu, ia tidak menyadari bahwa liontin tersebut adalah miliknya di masa lalu. Pada episode nanti malam, Ayu akan mengajak Fauzan dan Rindu ke taman di samping rumah. Di sana, Ayu memberi waktu kepada mereka untuk berbincang. Saat itu, Fauzan menyampaikan permintaan maaf kepada Rindu atas semua kesalahannya, terutama karena telah mencuri waktu Rindu bersama Ayu. Rindu sebenarnya masih menyimpan kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Namun, mungkin saat ini ia mulai merasakan ketenangan karena telah bisa bersama dengan Ayu kembali. Kedekatan ini membuat Fauzan semakin percaya diri bahwa ia bisa merebut kembali hati Rindu. Namun tanpa disadari, Adi ternyata sudah datang dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah melihat kedekatan itu, Adi memilih pergi. Ia menitipkan kalung yang telah diperbaiki kepada Benah untuk diberikan kepada Rindu. Adi berkata, "Tidak semua yang saya perbaiki harus menjadi milik saya, termasuk kalung ini." Rindu pun tersenyum menerima kalung itu, tanda ia berterima kasih kepada Adi. Memang Adi adalah sosok yang selalu bisa diandalkan, meskipun karakternya sedikit temperamental karena masa lalunya yang kelam. Namun, ia sangat tulus, terutama dalam melindungi Rindu dan Ayu. Bisa jadi, Adi mulai cemburu kepada Fauzan karena kini Fauzan punya lebih banyak waktu bersama Rindu, apalagi adanya Ayu menjadi penghubung di antara mereka. Meski begitu, meluluhkan hati Rindu bukanlah hal yang mudah. Seseorang yang telah menghancurkan sesuatu tidak akan bisa menyusunnya seperti semula. Mungkin keinginan Fauzan untuk kembali memiliki Rindu hanya akan menjadi harapan kosong. Karena bagi Rindu, masalah bukan hanya pada Fauzan, tetapi juga keluarganya. Apakah keluarga Fauzan akan bisa menerima Rindu kembali? Apakah kali ini Fauzan benar-benar tulus? Di sisi lain, Adi sebagai seorang ustadz mungkin akan memberikan arahan baik kepada Rindu.
Tapi Adi juga manusia yang punya perasaan cinta. Jadi tidak ada yang bisa melarangnya untuk mencintai Rindu. Di sisi lainnya, juga cinta di ujung sajadah malam ini kita akan melihat bagaimana Alia yang akhirnya bebas dari penjara. Dan Indra yang akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali anak-anaknya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada episode sebelumnya Alia memang telah ditahan. Meskipun sempat kabur saat berada di rumah sakit untuk menjalani tes kesehatan mental, namun akhirnya Alia berhasil ditangkap kembali dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Bu Rati dan Carla menjenguk Alia dan mengatakan bahwa Rindu telah kembali. Mereka juga menyampaikan bahwa Alia kini telah kalah karena berada di penjara sementara Rindu bebas. Pernyataan itu membuat Alia semakin marah dan memberontak. Ia berteriak bahwa tidak ada satupun yang bisa merebut Fauzan darinya termasuk Rindu. Alia bersumpah akan melakukan segala cara untuk menggagalkan upaya Fauzan dan Rindu kembali bersama. Kemudian adegan berganti. Di dalam sel, Alia tiba-tiba dipanggil oleh petugas karena ada yang ingin menjenguknya. Awalnya Alia sangat senang karena mengira bahwa yang datang adalah Fauzan. Namun ternyata yang datang adalah Indra, mantan suaminya. Alia sangat terkejut. Ia khawatir kehadiran Indra akan merebut kembali hak asuh atas anak-anak mereka, Cantik dan Anggun. Seperti yang kita tahu, hak asuh anak memang berada di tangan Indra dan keluarganya. Indra terlihat sedang berdiskusi dengan seorang pengacara. Ia meminta agar pengacara tersebut segera mengurus pengambilan hak asuh Cantik dan Anggun. Menurut Indra, anak-anaknya berada dalam lingkungan yang tidak sehat dan mulai berubah menjadi anak yang nakal dan tidak sopan. Bahkan pada episode sebelumnya, Cantik dan Anggun sempat menjahili Rindu dengan menyemprotkan air ke arahnya. Hal inilah yang mendorong Indra semakin yakin untuk mengambil kembali anak-anaknya. Namun sayangnya, cara yang dilakukan oleh Indra salah, kawan-kawan. Ia mendatangi sekolah Cantik dan Anggun dan ingin langsung menjemput mereka. Anak-anak langsung curiga karena sebelumnya mereka juga pernah hampir diculik. Saat itu, Rindu datang dan Ayu pun berteriak memanggilnya. Rindu bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Indra mengaku sebagai teman dari Denny. Tapi Rindu tahu Denny adalah orang jahat. Rindu pun mengatakan, "Kalau kamu berhubungan dengan Denny, berarti kamu juga berbahaya." Akhirnya, Rindu membawa anak-anak pergi. Saat Indra berjalan pulang, ia hampir ditabrak mobil. Ternyata itu adalah mobil Denny. Denny marah karena Indra dianggap ceroboh dan bisa merusak semua rencana mereka. Indra menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengambil kembali anak-anaknya agar tidak diasuh oleh Alia yang bisa menjadikan mereka seperti dirinya. Denny pun meminta Indra bersabar dan berjanji akan membantu mengembalikan Cantik dan Anggun. Sementara itu, Alia akhirnya dibebaskan dari penjara. Tidak diketahui secara pasti apa yang dilakukan oleh pengacaranya, tapi meskipun Alia dikenai kasus penusukan yang termasuk percobaan pembunuhannya tetap bisa keluar. Setibanya di rumah, Alia terlihat sangat bahagia memeluk kedua anaknya. Ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun merebut Cantik dan Anggun darinya, termasuk mantan suaminya, Mas Indra. Lantas seperti apa kelanjutan ceritanya pada episode terbaru malam nanti? Untuk mengetahuinya,
Ayo tonton kembali Cinta di Ujung Sajadah hari ini Minggu 4 Mei 2025 hanya di SCTV 1 untuk semua.